ambil. Hari ini gedung-gedung tertinggi di dunia bukan lagi di Hong Kong, bukan lagi di Tokyo, bukan di Perancis, bukan di Inggris, bukan di Amerika, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di kota-kota Eropa dan lainnya. Tidak. Hari ini gedung-gedung tertinggi di dunia berada di Arab. Inilah tanda yang paling nyata bahwa kita semua sudah di akhir zaman. Semua jenis dosa maksiat yang ada di sana ada di sini. Ada kasino, ada pelacuran, ada tempat, semuanya lengkap. Ya Allah ya Rabbi, ini gambaran Rasulullah. Di akhir zaman menjelang kiamat sudah sangat dekat terjadi, kalian akan kembali jahiliyah. Sekarang sekarang kita ingin memastikan, karena judulnya detik-detik, berarti saya harus bicara angka-angka. Berarti saya harus bicara step demi step, detik demi detik, agar Bapak Ibu tertata cara berpikirnya, lalu tertuntun dan terbimbing imannya yang benar tentang akhir zaman ini. Saya ingatkan hadis sahih Imam Muslim, diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini menjadi dasar di mana seluruh ulama sepakat mengatakan dari hadis inilah diambil tentang dalil rukun Islam. Dari hadis ini diambil tentang dalil rukun iman. Dari hadis ini dibongkar hakikat ihsan, tasawuf, dan dari hadis ini pula kita mendapatkan penjelasan tentang tanda-tanda kiamat. Singkatnya, Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, kapan kiamat? Setelah malaikat Jibril bertanya apa itu Islam, Nabi pun memaparkan rukun Islam yang 5. Setelah itu dia bertanya apa itu iman, Nabi pun memaparkan rukun iman yang 6. Setelah itu dia bertanya apa itu ihsan, ihsan menjawab apa itu, Rasulullah menjawab apa itu ihsan. Setelah itu Jibril bertanya, kapan kiamat? Kemana-mana kau cerita kiamat dekat, kiamat sudah dekat. Kapan? When exactly? Tepat itu kapan? Maka di situ Nabi sebagai Nabi yang jujur, yang memang tak tahu info pastinya kapan, dia menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf, pertanyaan Anda yang terakhir ini saya tak tahu. Mungkin Anda yang bertanya lebih tahu jawabannya daripada saya. Saya mah tidak tahu. Ternyata malaikat Jibril juga tidak tahu kapan kiamat. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Orang-orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, kapan kiamat terjadi? Hanya Allah lah yang tahu. Engkau hanya tugas menyampaikan saja kepada umat. Gitu ya intinya. Setelah itu malaikat Jibril bertanya, akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang ciri-ciri kiamat itu sudah sangat dekat terjadinya. Kabarkan kepadaku ciri-cirinya apa? Oh, jadi kalau dengan ciri-ciri ini ente mau dapat kepastian ya bahwa kiamat sudah sangat dekat dengan ciri-ciri tersebut. Betul, hai Muhammad. Baik, dengerin baik-baik. Nah ini yang perlu kita teliti dan kita telusuri, kita benarkan keyakinan kita hari ini. Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Perhatikan baik-baik ya, kalau kalian nanti sudah menemukan suatu zaman orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, mereka paling banter hanya sebatas penggembala ternak. Saking miskinnya mereka tidak beralas kaki dan bertelanjang dada. Mendadak saja secara tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi pencakar langit. Tersirat dalam pasang hadis Nabi ini, awas,
Jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Saudara-saudaraku, kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak menjadi kaya raya. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Kalau zaman itu sudah didapati, sudah ditemukan, berarti jarak antara kita dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini hadis Sahih Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah ditanya oleh Ibnu Abbas, siapa yang kau maksud itu ya Rasulullah? Kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Bahwa jika zaman itu sudah kami temukan, maka jarak antara masa kami dengan kiamat sudah sangat dekat. Ya Rasulullah, siapa yang kau maksud? Jawaban Nabi simpel, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu jawab sekarang ya. Arab dulu sebelum minyak bumi ditemukan masih satu, namanya Jazirah Arabia. Betul ya? Jazirah Arab. Sebelum minyak bumi ditemukan, Arab itu kaya apa miskin? Jawab. Miskin ya. Negerinya tandus, gurun Saharanya luas bagaikan tak bertepi, panasnya negeri itu luar biasa. Tapi saat Arab mendadak dikejutkan bahwa dalam perut buminya terkandung kekayaan alam yang tak terbatas, mereka mendadak menjadi kaya raya. Lalu mereka pecah mendirikan negara sendiri-sendiri. Nah, inilah negara 6 negara terkaya di dunia. 1, Qatar. Ini terkaya nomor 1 di dunia ya. 2, Bahrain. 3, Kuwait. 4, Uni Emirat Arab. 5, baru Arab Saudi. 6, Oman. Ini 6 negara pecah Jazirah Arab. Hari ini lihat bapak-bapak ibu-ibu, apa yang mereka buat di kota-kota besar mereka. Mereka gila-gilaan merenovasi, membangun, dan gedung-gedung tinggi pencakar langit saling berlomba untuk tampil. Hari ini gedung-gedung tertinggi di dunia bukan lagi di Hong Kong, bukan lagi di Tokyo, bukan di Perancis, bukan di Inggris, bukan di Amerika, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di kota-kota Eropa dan lainnya. Tidak. Hari ini gedung-gedung tertinggi di dunia berada di Arab. Coba saja terdekat di hati kita di agama Islam apa itu? Mekah. Lihat Mekah itu berada di mana? Di Arab Saudi. Coba lihat apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi di sekitar Masjidil Haram kita di Mekah, Pak. Gedung-gedung tinggi pencakar langit, betul? Bahkan jam terbesar di dunia, Grand Tower Zamzam, itu mereka bangun di atas menara yang tingginya lebih 624 meter. Gedung-gedung yang lain bermegah-megahan muncul. Ini baru Mekah ya, pergi ke Madinah. Dulu 20 tahun yang lalu kalau kita masuki kota Madinah, Pak, dari jauh itu sudah nampak tuh menara-menara agung Masjid Nabawi. Udah nampak dari jauh. Tapi sekarang jangan mimpi Bapak Ibu bisa melihat dari jauh. Kenapa? Masjid Nabawi yang begitu megah dan mewah sudah dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi pencakar langit, hotel-hotel mewah bintang 5. Saat Raja Abdullah waktu itu masih hidup, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur. Oleh Pangeran Salman, disulapnya ibu kota Riyadh ya, menjadi kota metropolitan ala Eropa, bahkan mengalahkan kota-kota besar di Eropa. Hari ini Riyadh, Allah, mewah, megah. Bapak tidak percaya kalau kita berada di tanah Arab. Jeddah hari ini sebagai kota persimpangan dan perdagangan Timur Tengah menakjubkan besarnya pembangunan di Jeddah. Itu luar biasa, Pak. Ini baru Arab Saudi ya, baru Arab Saudi. Arab Saudi sampai hari ini masih ngaku kalah dibandingkan negara Arab sebelahnya kecil yaitu Kuwait. Tetapi kemewahan dan kemegahan gedung-gedung tinggi di kota-kota besarnya menyebabkan banyak kota-kota dunia minder dengan kota-kota besar di Kuwait.
Kuwait ngaku kalah oleh negara sebelahnya, Bahrain. Masya Allah Pak, Bahrain surga dunia kata orang Bahrain ini, surga dunia. Balinya Timur Tengah itu adalah Bahrain. Semua jenis maksiat yang diinginkan ada di Bahrain. Semua jenis dosa yang diharapkan ada di Bahrain. Dengan ciri khas gedung-gedung tinggi yang menakjubkan. Ini Bahrain angkat topi, ngaku kalah dengan negeri Arab sebelahnya, Uni Emirat Arab. Saya sudah ke Doha, saya sudah ke Qatar, saya juga kagum dan takjub melihat perkembangan Qatar. Tapi ini masih kalah dengan Uni Emirat Arab, Bapak Ibu, dan berlomba-lomba membangun negeri ini. Kan tertinggi di dunia itu di Dubai. Ternyata di Arab Saudi, orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi siapa namanya? Pangeran Al-Walid bin Talal. Sedang membangun dan hampir selesai sekarang gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang akan mengalahkannya di Dubai. Di Dubai itu Burj Khalifah berapa tingginya tadi? 828 meter. Sementara yang dibangun di tepi Laut Merah dekat dengan King Abdul Aziz Airport, kalau Bapak akan mendarat itu nampak langsung dulu yang disebut dengan Kingdom Tower, ketinggiannya 1,2 kilometer, menghabiskan dana lebih kurang 120 triliun. Tahu totalnya berapa itu? Pernah lihat duit sebanyak itu? Belum? Sama, saya juga belum. 120 triliun untuk membangun gedung itu saja. Itu Pak, duit sebanyak itu kalau dibelikan kerupuk Palembang, Kisaran dan Kabupaten Asahan hilang. Nggak karuan. Ternyata diumumkan di majalah Syarqul Awsat, ternyata Kuwait juga sedang membangun gedung yang ketinggiannya di atas 1 kilometer. Allah, mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Tapi menjelang saya pulang, apa kata teman-teman di Dubai, termasuk Konsulat Jenderal, Ustadz kan dengar di Jeddah sekarang di tepi Laut Merah gedung Kingdom Tower dibangun 1,2 km. Uni Emirat Arab tak terima. Mereka akhir September ini, tahun ini katanya akan membangun gedung yang tingginya mengalahkan tinggi gedung Kingdom Tower yang sedang dibangun di Jeddah. Di Jeddah aja belum siapa, mau dibangun yang lebih tinggi lagi di Dubai. Inilah yang maksudkan Nabi berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi pencakar langit. Apa pesan Nabi? Jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Sudah yakin belum kalau ini adalah akhir zaman? Yakin apa belum? Yakin banget ya? Oke. Perlu saya kasih contoh yang lain? Perlu saya kasih contoh yang lain atau cukup? Cukup ya? Oh tambah? Tambah. Oke, contoh yang kedua. Apa kata Rasulullah SAW ketika Rasul mengajak jalan-jalan Mu'adz bin Jabal ke daerah yang disebut Tabuk? Daerah itu bebatuan, gunung-gunung dan bukitnya cadas, negerinya panas gak berkaruan. Tak ada orang yang bisa bertahan lama hidup di situ Pak, melainkan mereka sangat menderita. Kalau nggak pakai AC dari situ, mereka akan sangat sengsara saking panasnya daerah Tabuk itu. Suatu ketika Rasulullah mengajak jalan-jalan Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Hai Mu'adz, boleh saya berdiri nih Pak? Boleh saya berdiri? Oke, alhamdulillah. Hai Mu'adz, perhatikan baik-baik. Kawasan ini menjadi tanda dekatnya kiamat. Tapi syaratnya, bila kawasan ini kau perhatikan nanti sudah dituruni salju. Kalau salju sudah turun di daerah ini, maka jarak antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Waspadalah saat itu dan siap-siagalah ketika itu. Tahukah Bapak, 2009 seluruh channel televisi dunia sibuk memberitakan salju pertama kali turun di daerah Tabuk, tapi ketika itu masih di bawah mata kaki. Orang-orang yang lalu lintas di salju itu pasti akan berhenti dulu, mereka turun foto-foto dan lempar-lemparan salju, karena nggak pernah terjadi ya Pak ya. 2010 salju sudah di atas mata kaki, pas 2011 salju itu sudah mendekati betis.
Ini menjadikan Imam Masjidil Haram Syekh Su'ud Syuraim berpidato berapi-api di dalam khutbah Jumatnya, dan saya ketika itu ada, saya sedang umrah. Apa kata Syekh Su'ud Syuraim? Saudara-saudara, apakah kalian tidak membuka mata bahwa Tabuk sudah beberapa tahun belakangan ini terus dituruni salju, dan salju itu sekarang semakin tinggi. Sekarang untuk tahun 2022 salju itu sudah sepinggang orang dewasa. Inilah tanda yang paling nyata bahwa kita semua sudah di akhir zaman. Bersiap-siaplah saudara. Ini penyampaian Imam besar Masjidil Haram Syekh Su'ud Syuraim. Dua baru. Udah cukup ini atau tambah? Tambah ya. Oke, yang ketiga. Bu, Ibu lihat nggak perkembangan Arab Saudi hari ini? Arab Saudi dulu sebagai negara bersyariat yang menjalankan dan menjunjung tinggi syariat Islam, betul ya? Di sana ada Mekah, di situ ada Madinah. Selama ini mereka sangat terkenal seluruh dunia penegak syariat Islam, betul ya Pak ya? Sejak tanggal 24 April 2021, berarti hampir setahun yang lalu, dengan penuh percaya diri dan bangga, Sang Putra Mahkota menyampaikan bahwa dia menolak seluruh hadis-hadis sahih dari Rasulullah. Dia tolak. Padahal di atas itu dibina banyak hukum pidana perdata, banyak dibina hukum-hukum Islam, syariat Islam. Sekarang dia mengatakan saya tolak, maka satu persatu secara pasti terjadilah longsor atau tsunami syariat Islam di Arab Saudi. Dan sejak 2017 memang sampai hari ini degradasi moral terjadi terlalu hebat di Arab Saudi. Hari ini Pak, saya baru saja dikirimin video khatib sedang khutbah Jumat, dicekek oleh polisi, ditarik ke bawah, diseret bagikan maling. Kenapa? Sang khatib berani menyinggung tentang kemerosotan moral dan akhlak di kerajaan Arab Saudi. Khatib bicara begitu, dicekek Pak, sedang khutbah, ditarik, diseret ke bawah. Ribuan nasib dai dan ulama hari ini dijebloskan dalam penjara. Sementara Muhammad bin Salman pesta mengajak orang-orang menjadi Eropa. Mungkin Bapak dengarkan bagaimana beliau ketika diwawancari oleh televisi internasional saat dia menghadiri utusan dari seluruh negara-negara Teluk dan negara Timur Tengah. Apa kata beliau? Saya pastikan Arab ini 5 tahun yang akan datang menjadi Eropa baru. Semua yang ada di Eropa akan ada di sini. Semua jenis dosa maksiat yang ada di sana ada di sini. Ada kasino, ada pelacuran, ada tempat, semuanya lengkap. Ya Allah ya Rabbi, ini gambaran Rasulullah. Di akhir zaman menjelang kiamat sudah sangat dekat terjadi, kalian akan kembali jahiliyah. Sekaranglah maksudnya. Sekarang. Bapak, Ibu yang kami muliakan, sudah cukup ini belum? Cukuplah. Banyak lagi yang mau disampaikan ya. Belum Bu? Satu lagi terakhir ya. Satu lagi terakhir. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila nanti kalian mendengar dan menyaksikan sungai Ofrat yang airnya mengalir di Irak sudah kering, maka dunia akan dikejutkan setelah itu ditemukan gunung emas di bawah dasar bumi Irak yang dialiri sungai Ofrat. Saat itu kata Rasulullah, para lelaki di dunia akan membawa senjata-senjata mereka berperang ke Irak, dan mereka akan membunuh demi memperebutkan gunung emas itu. Lalu kata Rasulullah di hadis yang lain, saya tidak menginginkan kalian satu pun terlibat di sana, sebab pada akhirnya emas yang besar itu akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Jadi kata Rasulullah, jangan ikut perang di sana. Nah, setiap orang yang berperang ke sana, setiap kelipatan 100 orang laki-laki mati 99, cuma satu yang hidup. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Tamak betul-betul memenuhi dada orang-orang yang saat itu berperang. Sekarang info, bulan Februari, majalah New York Times, majalah provinsi Amerika Serikat, mengumumkan analisa NASA dan tim penelitinya. Apa kata NASA? Sungai Ofrat di Irak pada hari ini sudah susut airnya 60%. Tahun depan katanya akan susut 100%.
Ternyata benar Pak, Maret 2013 Sungai Eufrat kering total. Sampai hari ini, sejak 2013. Tapi yang hebatnya, George Walker Bush, Bapak masih ingat makhluk yang satu ini? Sang mortir, ya, sang pencetus perang di mana-mana, hobi menumpahkan darah umat Islam di mana-mana. George Bush berpidato di depan Gedung Putih. Begini pidatonya, saudara-saudara, satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini aman, saudara-saudara, aman dari jangkauan dan kejahatan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Tak siapa penjahat, tak siapa yang ngomong. Lalu saudara-saudara, Bapak Ibu yang kami muliakan, 2015 Barack Obama tidak jadi menarik 350.000 pasukan daratnya yang sedang menyebar di seluruh negara Timur Tengah. Tidak jadi. Kenapa? Persiapan untuk mengamankan bahasa mereka, ya, gunung emas yang ada di bumi Irak. Sementara yang kemarin yang rambutnya putih, Presiden Amerika Serikat, siapa namanya? Donald Trump. Ini orang menambah pasukan-pasukan, ya, untuk menuju ke bumi Irak. Sebenarnya persiapan perebutan emas. Oke, kita kembali pada hadis Nabi. Mengering Sungai Eufrat sudah terjadi sekarang. Ditemukan gunung emas, satelit Amerika sudah mengumumkan, ya, dan dunia bukan tidak tahu. Dan ini akan menjadi potensi besar, potensi perang. Maka saya mengatakan, Pak, perang besar itu bukan Rusia dengan Ukraina ini penyebabnya. Perang besar itu nanti di Irak. Mungkin saya berbeda, ya Pak, ya. Kalau saya mengatakan pencetus perang dunia ketiga bukan Rusia dan Ukraina, tapi Irak nanti, karena gunung emas ini. Buktinya setiap kata Nabi, setiap 100 orang lelaki yang datang ke sana, mati 99, satu yang hidup. Makanya di akhir zaman jumlah laki-laki